Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ashraf Zaki dari TIC tahun 2024 dengan 3 digit NIM terakhir 081. Pada kesempatan kali ini, eh, saya akan menjelaskan tentang sejarah internet secara singkat, yang mana ini adalah rangkuman dari PowerPoint yang diberikan oleh dosen dari mata kuliah jaringan komputer. Apa itu internet? Internet adalah jaringan komputer global yang memungkinkan penggunanya untuk saling berkomunikasi dan berbagi informasi tanpa batas geografis. Awalnya, internet diciptakan untuk kebutuhan militer di Amerika Serikat. Namun, seiring perkembangan teknologi, internet kini menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari, baik dalam bidang pendidikan, bisnis, hiburan, hingga pemerintahan. Dengan kata lain, internet bukan hanya sarana komunikasi, melainkan juga media transformasi sosial, budaya, dan ekonomi dunia. Selanjutnya, awal perkembangan internet dunia dari tahun 1960 sampai 1970-an. Pertama, tahun 1969, Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui DARPA mengembangkan proyek ARPANET. Kedua, tujuan utama ARPANET adalah menciptakan jaringan komunikasi yang tetap berfungsi meskipun terjadi perang atau serangan nuklir. Tiga, komputer pertama yang terhubung berada di beberapa universitas besar seperti Stanford, University of California, dan University of Utah. Keempat, keberhasilan menghubungkan komputer-komputer ini menjadi cikal bakal terbentuknya jaringan internet. Perkembangan internet dunia pada tahun 1980 sampai 1990. Awal 1980-an, penggunaan internet mulai merambah kampus-kampus di Amerika. 1982, diperkenalkannya protokol TCP atau IP sebagai standar komunikasi. Pada tahun 1984, lahirlah sistem Domain Name System atau yang kita kenal dengan DNS yang menggantikan alamat IP dengan nama domain agar lebih mudah diingat. Selanjutnya, pada tahun 1986, dibentuknya NSFNet yang memperluas jaringan internet untuk kepentingan riset. Pada tahun 1990, ARPANET resmi dibubarkan, digantikan oleh jaringan internet modern. Selanjutnya, di tahun yang sama, Tim Berners-Lee dari CERN memperkenalkan World Wide Web atau kita dengar WWW yang memungkinkan tampilan grafis. Tahun 1993, INTER-NIC didirikan untuk mengelola pendaftaran nama domain. Kemudian, internet masuk ke Indonesia pada awal 1990-an. Di Indonesia, internet mulai berkembang pada awal 1990-an. Masa itu dikenal sebagai paguyuban network, yaitu jaringan komunitas dengan semangat gotong royong, saling berbagi ilmu, dan kerjasama. Tokoh perintis internet di Indonesia antara lain RMS Ibrahim, Robi Sobiakto, Ponowepurbo, Suryono, Adi Soemarta, dan lain-lain. Pada tahun 1986, sejumlah mahasiswa ITB memulai eksperimen komunikasi data melalui radio amatir di Amateur Radio Club (ARC) ITB yang menjadi pondasi awal internet di Indonesia. Teknologi paket radio berbasis TCP atau IP yang mereka gunakan kemudian menjadi dasar jaringan komputer modern di tanah air. Selanjutnya, perkembangan ISP dan warnet di Indonesia. Tahun 1994, internet mulai bisa diakses secara lebih luas dengan berdirinya IPTECnet, yaitu penyedia layanan internet pertama di Indonesia. Pada tahun yang sama, lahir Indonet yang dikenal sebagai ISP komersial pertama. Akses masih sangat terbatas dan menggunakan sistem dial-up. 1996 sampai 1998, muncul warung internet atau yang kita sebut dengan warnet.
akan menyediakan akses internet bagi masyarakat umum dengan harga terjangkau. Warnet menjadi sarana penting bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat untuk mengenal internet. Pada tahun 2000, dibentuklah Asosiasi Warnet Indonesia atau disingkat dengan AWARI untuk mewadahi para pengusaha warnet, meskipun kemudian bermunculan asosiasi lain dengan tujuan komersial. Kemudian, manfaat internet dalam kehidupan. Di antaranya, komunikasi lebih cepat dan murah melalui email, chat, hingga video call, akses informasi tanpa batas dari berbagai sumber di seluruh dunia, mendukung dunia pendidikan, misalnya dengan e-learning, jurnal online, dan perpustakaan digital, membuka peluang bisnis baru seperti e-commerce, startup digital, dan jasa berbasis teknologi. Kemudian sarana hiburan seperti musik, film, game online, dan media sosial. Kemudian kolaborasi global yang memungkinkan orang dari berbagai negara bekerja sama tanpa harus bertemu langsung. Ada beberapa aplikasi internet yang populer, di antaranya World Wide Web atau WWW. Sumber utama informasi berbasis teks, gambar, hingga multimedia. Selanjutnya ada email, electronic mail, yang mana fungsinya sebagai media pengiriman pesan dan dokumen secara cepat. Lalu ada FTP, File Transfer Protocol, yang berfungsi untuk memindahkan file antar komputer atau server. Kemudian ada chat dan instant messaging untuk komunikasi real time antara individu maupun grup. Lalu ada VoIP, Voice over Internet Protocol, yang fungsinya sebagai telepon menggunakan jaringan internet. Lalu ada teleconference, yaitu fungsinya sebagai untuk pertemuan jarak jauh dengan suara, data, dan video. Kemudian ada mailing list dan forum diskusi, yang mana sebagai untuk sarana membangun komunitas dan berbagi informasi. Lalu ada mobile access, yang mana akses internet melalui ponsel yang semakin populer sejak era 2000-an. Untuk ada beberapa kesimpulan, yaitu internet lahir dari proyek militer Amerika, namun berkembang menjadi sarana global yang memengaruhi hampir semua aspek kehidupan. Di Indonesia, internet tumbuh dari semangat komunitas menjadi layanan komersial, hingga akhirnya menyebar luas ke seluruh lapisan masyarakat. Perkembangan internet membawa manfaat besar sekaligus tantangan, seperti masalah keamanan data, penyalahgunaan, dan ketergantungan. Oleh karena itu, sebagai pengguna internet, kita perlu memanfaatkannya secara bijak dan produktif. Terima kasih, saya Ashraf Zaki. Sampai jumpa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.